Kisah hidup manusia di bumi senantiasa diabadikan dalam lagu budaya yang diwariskan secara turun-temurun oleh generasi penerusnya. Tarian Gebuk Ende yang ditarikan masyarakat Karangasem menjadi sebuah tradisi dari leluhur untuk memohon berkah hujan kepada semesta. Dari topografinya Desa Seraya ini memang kering karena daerahnya perbukitan. Oleh karena itu dengan kekuatan anugerah yang kuasa ini mereka mendapatkan wahyu untuk melakukan tindakan gebuk ende ini dengan catatan sampai berlumuran darah lah gitu. Pada saat tarian gebuk itu dilakukan sampai ada salah satu yang keluar darah kepalanya. Nah itulah ciri khas mereka bahwa hujan pasti akan turun. Harus sampai berdarah. Di tengah kekeringan yang melanda sebagian wilayah Karangasem, kenyataannya dari zaman dahulu, rajanya justru meninggalkan warisan sejarah dengan air sebagai unsur utamanya. Nah di daerah-daerah lain yang sebagian besar ke arah barat ini, kalau Seraya itu daerah timur, itu posisinya agak datar. Dan sumber-sumber air itu memang bermunculan di mana-mana, baik di Taman Tirta Gangge, ada di Telaga Tiste, ada Telaga Waje, ada Taman Ujung. Bahkan di ujung desa sekarang sudah ada juga sumber air. Itu memang posisi topografinya memang agak datar gitu. Sebenarnya taman-taman air yang ada di setiap istana yang dibangun oleh Kerajaan Karangasem itu merupakan sebuah ciri khas tertentu yang dimiliki oleh Kerajaan Karangasem. Sehingga dimanapun ada Kerajaan Karangasem, itu selalu akan ada kolam-kolam yang mengitari istananya. Nah itu sebuah filosofi bahwa Raja Karangasem itu sebenarnya mencintai suatu kedamaian. Peninggalan warisan sejarah di Puri Karangasem juga dikuatkan dengan kehadiran 10 keris pusaka peninggalan Raja Karangasem yang masih dirawat oleh penerusnya. Keris ini dipercaya mempunyai fungsi yang beragam, di antaranya sebagai senjata dalam peperangan, sebagai sarana pengobatan, hingga menjadi simbol kekuasaan, keberanian, dan kebijaksanaan raja. Di Puri Karangasem, upacara pembersihan keris pusaka dilaksanakan pada Hari Raya Tumpek Landep, hari baik yang menjadi momentum penyucian senjata yang disakralkan. Keris peninggalan Kerajaan Karangasem kini menjadi benda pusaka yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam keluarga kerajaan. Keberadaan keris yang masih terjaga, perebutan kekuasaan pada zaman kolonial juga berdampak pada akulturasi budaya yang terjadi. Salah satunya terlihat pada arsitektur bangunan kerajaan, termasuk bangunan-bangunan yang memanfaatkan unsur air di wilayah Kerajaan Karangasem.
Kuatnya pengaruh akulturasi budaya asing di Bali menjadi warisan yang dapat disaksikan hingga kini. Keberadaan kerajaan di Bali yang saat ini disebut dengan Puri menjadi titik sentral dalam perkembangan peradaban budaya di Bali. Sebagai warisan sejarah, Puri Karangasem memiliki nilai-nilai yang menarik untuk digali. Puri Agung Karangasem ini terdiri dari Tri Mandala Puri ya, dari Niste Mandala itu adalah posisinya di luar, itu memiliki fungsi bila mana ada tamu-tamu yang mau menghadap raja, disambut di posisi Niste Mandala dulu, baru diantarkan melalui posisi Madya Mandala, terus menuju kepada posisi utama Mandala. Nah, Madya Mandala ini tempat untuk berkeliling-keliling begitu untuk menikmati puri ini, makanya ditempatkanlah pohon-pohon leci ini dulu berjajar. Nah, leci ini sebenarnya simbolis menandai bahwa ini adalah puri. Gaya arsitektur yang melekat pada Puri Agung Karangasem tidak dapat dilepaskan dari 3 unsur budaya yang menyusunnya, yakni Bali, Eropa, dan Cina. Akulturasi 3 budaya ini menjadi satu dalam sebuah mahakarya arsitektur yang kini dapat dinikmati keindahannya. Kemudian masuk ke utama Mandala, itu ada 3 buah bangunan di sana. Yang paling barat, yang paling tinggi, itu adalah Balai Pewedaan. Bila mana ada upacara-upacara di Puri, ide pedanda yang muput itu akan dari sana. Nah, kemudian di depannya itu ada Semanggen. Balai Pemandesan dan Semanggen itu mempunyai fungsi yang sama. Bisa dipergunakan untuk upacara potong gigi, metatah, dan juga bisa dipergunakan untuk menyemayamkan jenazah dari anggota keluarga Puri bila mana ada yang meninggal dunia. Nah, kemudian ada bangunan utama. Nah, bangunan utama itu adalah sebagai tempat tinggalnya raja. Balai Maskerdam menjadi salah satu bangunan yang mewakili 3 unsur kebudayaan yang menjadi warisan sejarah bangsa. Nama Maskerdam terinspirasi dari nama ibu kota Belanda, yakni Amsterdam. Dari sisi penamaannya, pengaruh budaya Eropa sangat kuat pada bangunan ini. Ke tengah lagi di sinilah gedung utama Mandala itu adalah tempat raja beristirahat. Yang di sebelah baratnya ini adalah kantornya Raja Karangasem, dan di sebelah timurnya ini adalah tempat beliau istirahatnya. Di tengah-tengah itu seperti lorong. Nah, itu kita manfaatkan sekarang itu adalah untuk tempat paruman anak-anak raja. Khusus itu untuk anak-anak raja. Orang luar yang ikut paruman itu tidak akan di sana tempatnya, beda tempatnya. Unsur budaya lainnya meliputi corak ukiran dari negeri Tiongkok terdapat pada bagian pintu bangunan Maskerdam. Kabarnya, ukiran ini dibuat dan dipahatkan langsung oleh seniman yang berasal dari negeri tirai bambu. Pertama dari pintunya
pintunya itu semua kurang lebih hampir motif-motif dari patra Cina di situ. Pintu masuknya itu, pintu utamanya itu seperti itu. Lalu relief-relief Balinya itu ada bomo-bomonya, terus sama Eropanya, yaitu antara lain cetakan-cetakan relief yang ada singanya bercrown mahkota Eropa seperti itu. Akulturasi yang terjadi pada Kompleks Puri Agung Karangasem terjadi akibat kuatnya diplomasi antara pihak Puri dengan pihak Belanda dan Tiongkok yang secara langsung mempengaruhi gaya arsitektur dari bangunan-bangunan yang terdapat pada Kompleks Puri Agung Karangasem. Salah satunya terlihat pada bangunan Balai Kambang atau Gili. Akulturasi budaya dalam arsitektur peninggalan sejarah di Puri Karangasem dengan air sebagai elemen utama terwariskan di Taman Sukesade Ujung. Jadi raja yang membangun Taman Ujung itu adalah Raja Karangasem yang terakhir, yang bernama Ide Anak Agung Agung Anglurah Ketut Karangasem. Itu tahun pembangunannya itu masih diteliti supaya lebih pasti, karena Taman Ujung itu adalah sebagai taman istana air yang terbesar di Bali dan terindah di Bali yang dibangun oleh Raja Karangasem. Taman ini dibangun atas kekagumannya tentang seni dan budaya Bali yang selaras dengan alam. Nah, Taman Ujung itu sama juga sebagai tempat peristirahatan raja bersama istrinya, dan di situ lebih angker tempatnya karena mungkin dekat dengan laut. Nah, itu ada namanya kolam dirah. Kalau secara rasional kita lihat dulu, bagi orang-orang yang mempunyai kesalahan atau ada laporan ke kerajaan karena atas perbuatannya mungkin merampok, mencuri dan sebagainya, tidak ada pengakuan, makanya diujilah orang ini di kolam dirah itu. Kalau ini memang orangnya bersalah, tidak terlalu lama pasti meninggal. Fungsinya mulai berubah saat Raja Karangasem memerintahkan arsitek Belanda dan Tiongkok membangun tempat peristirahatan di lokasi ini. Sudah masuk itu dari gate pertama, dari jembatan, mau masuk ke kamarnya raja. Raja punya kamar di sana, kamar tidur, yang sekarang sudah disucikan, tidak sembarang orang boleh masuk, hanya bisa melihat dari luar saja. Dari jembatan pertama masuk, di sana itu kan seperti bangunan Belanda, ada seperti pagoda, seperti itu atap, kemudian jembatan panjang. Di sekitar jembatan pun itu hampir meniru, kalau kita lihat itu adalah meniru gaya-gaya jembatan di Eropa. Arsitektur Bali tampak pada motif dekorasinya, yakni berupa cerita-cerita wayang serta motif patra lainnya. Sementara arsitektur Belanda terlihat pada bentuk bangunannya dengan gaya Indis. Nah, kalau di filosofi di sana kebanyakan masih ada unsur-unsur dari Eropa, ya, karena di sana banyak relief daripada singa-singa yang bercrown mahkota Eropa. Yang di situ karena beliau saat itu berinspirasi karena barang-barangnya Eropa. Nah, di situ kebanyakan bermotif kebanyakan Eropa di sana. Gapura masuk
Kolom segi 8 dan balai bundar atau balai bengong mewakili arsitektur bergaya Cina. Pengaruh budaya Eropa juga tampak pada kubah bentuk setengah lingkaran yang memperlihatkan konsep dom dalam skala kecil. Kubah ini berbentuk 8 sudut. Taman Ujung Karangasem merupakan pertemuan antara gunung dan laut. Gunung Lempuyang di sebelah timur laut, Gunung Agung di sebelah barat, dan Selat Lombok di sebelah timur. Konsep ini dapat dimaknai sebagai tempat pemutaran Mandalegiri secara simbolis tampak pada 4 kolam di Taman Ujung Karangasem. Meskipun mengalami kerusakan akibat bencana alam, taman ini tetap menjadi salah satu warisan budaya dan destinasi wisata di Bali, menggambarkan kreativitas dan dedikasi Raja Jelantik serta masyarakat Bali dalam menjaga dan merayakan warisan mereka. Air kehidupan, amerta jiwa yang bermakna kesuburan, kemakmuran, dan kehidupan yang berkelanjutan menjadi cikal bakal pembangunan arsitektur Kerajaan Karangasem melalui istana airnya. Selain Taman Ujung Sukasade, Raja Karangasem juga membangun Taman Air Tirtegangge. Taman air dibangun dengan konsep penghormatan elemen alam semesta. Taman air yang terakhir dibangun adalah Taman Air Tirtagangga. Dibangun pada tanggal 2 Januari 1948. Nah, dibangun oleh Raja selama 9 bulan taman ini. Kemudian dibuka untuk umum, artinya untuk keluarga istana utama, kemudian masyarakat pun diizinkan. Termasuk orang-orang asing itu juga diizinkan karena bukti otentik itu ada di dalam prasasti Taman Tirtagangga. Namanya berasal dari kata tirte yang bermakna air suci dan kata gangga yang merupakan nama sebuah sungai suci di India, sehingga taman air ini memiliki air suci yang berasal dari Sungai Gangga. Pada awalnya, Raja memberikan nama Taman Tirtagangga ini bukan Taman Tirtagangga. Awalnya diberikan nama Taman Rijasa. Pada suatu ketika, Raja bersemadi di bawah pohon leci ini. Nah, pada saat bersemadi itu, turunlah sebuah ilham. Yang mendatangi beliau itu adalah Betara Gangga yang turun. Dan meminta kepada Raja pada saat itu untuk mengganti nama Taman Rijasa menjadi Tirtagangga. Ini keyakinan dari nama saja sudah Tirtagangga. Tirta adalah sudah pasti ini air suci yang disimulasikan dengan kekuatan Sungai Gangga yang ada di India ini. Nah, dengan membuat seperti itu, dengan harapan, dengan kesucian air Taman Tirtagangga ini, dengan Sabta Gangganya ini, mampu segala bentuk kekotoran, malu-malu yang ada dalam diri kita
bisa terhapus. Memang luar biasa tempatnya di situ ya. Tirta Gangga dibangun di lahan seluas 1,2 hektar yang memanjang dari timur ke barat di kawasan persawahan. Ada 3 bangunan yang menjadi dominasi karakternya, yakni terdapatnya patung, bangunan kolam, dan areal perkebunan. Semua bangunan tersebut memiliki makna tersirat di dalamnya. Konsepnya itu disebut Jalur Tunde itu. Yang airnya ke atas namanya itu bertingkat-tingkat itu Jalur Tunde. Kalau ditilik dari jumlah tingkatan itu pasti ada 11. Dari Jalur Tunde itulah menunjukkan bahwa ini adalah konsep kerajaan. Kini Taman Air Tirta Gangga telah menjadi salah satu objek wisata andalan Pulau Dewata. Sebagai sebuah destinasi wisata yang memberi pendidikan ekologi penting untuk masyarakat. Kehadirannya dikaitkan dengan dampak dipeliharanya hutan, sawah, dan gunung di sekitarnya ini. Sehingga sumber air bersih yang ada di Taman Tirta Gangga menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat sekitar. Air yang besar yang bisa dimanfaatkan untuk sebuah sebagai rekreasi. Nah, selain itu manfaatnya adalah untuk kemakmuran rakyat Karangasem. Ya sudah terbukti bahwa limbah yang ada di sini, Raja sudah membuat sebuah saluran khusus keluar supaya air tidak lari kemana-mana yang bisa ditampung oleh subak. Sehingga subaklah yang kemudian mengatur lagi untuk pengairan sawah-sawah yang ada di sekitar desa ini. Kerajaan Karangasem dengan istana airnya merupakan bagian penting dari warisan sejarah Bali. Keindahan dan desainnya mencerminkan keterampilan seni dan arsitektur Bali yang tinggi, serta memainkan peran penting dalam mempertahankan budaya yang tumbuh dan berkembang di Bali. Ada istilah jas merah, jangan pernah melupakan sejarah. Jadi kita harus selalu mampu untuk melestarikan apa yang telah kita terima dari dulu sampai sekarang, sehingga bisa lestari sampai saat ini.